Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar kewirausahaan. Tugas ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Jumiadi Abdiwinata. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jumiadi Abdiwinata yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Harapannya tugas ini dapat bermanfaat bagi kami semua. Baiklah, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adelia Syafitri dengan nomor induk mahasiswa yaitu 72012200014. Saya dari kelas akuntansi A, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuki materi yang pertama, yaitu mengenai makna dan hakikat kewirausahaan. Sebenarnya apa sih kewirausahaan itu? Jadi, secara etimologi, kewirausahaan itu berasal dari dua kata, yaitu kata wira dan kata usaha. Kata wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Sedangkan usaha berarti perbuatan amal, bekerja, dan berbuat sesuatu. Dengan demikian, wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Ada juga nih definisi kewirausahaan menurut beberapa pendapat ahli. Yang pertama yaitu menurut Ahmad Sanusi tahun 1994. Menurut beliau, kewirausahaan adalah nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil. Sedangkan menurut Stoner James tahun 1997, kewirausahaan adalah kemampuan mengambil faktor-faktor produksi, latihan kerja, tenaga kerja, dan modal menggunakannya untuk memproduksi barang ataupun jasa yang baru. Jadi dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan merupakan kemauan ataupun kemampuan seseorang dalam menghadapi berbagai risiko dengan mengambil inisiatif untuk menciptakan dan melakukan hal-hal baru melalui pemanfaatan kombinasi berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan ataupun stakeholder. Selanjutnya, esensi kewirausahaan. Esensi kewirausahaan sendiri yaitu adalah menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengombinasian sumber daya dengan cara yang baru agar dapat bersaing. Nilai tambah tersebut juga dapat dicapai melalui 4 cara, yaitu yang pertama, melalui pengembangan teknologi baru ataupun developing new technology. Yang kedua, melalui penemuan pengetahuan baru. Yang ketiga, melalui perbaikan produk, barang dan jasa yang sudah ada. Dan yang keempat yaitu finding different ways of providing more goods and service with fewer research, yaitu melakukan penemuan cara-cara yang berbeda untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit. Selanjutnya, jenis perilaku dalam kewirausahaan. Yang pertama yaitu kita harus memulai inisiatif. Setelah itu, kita harus mengorganisasi dan mereorganisasi mekanisme sosial ataupun ekonomi untuk mengubah sumber daya dan situasi dengan cara yang praktis. Setelah itu, kita akan menerima resiko ataupun kegagalan yang akan kita hadapi. Kewirausahaan merupakan suatu kemampuan dalam menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengolahan sumber daya dengan cara baru dan berbeda. Melalui yang pertama itu pengembangan teknologi baru, yang kedua penemuan pengetahuan ilmiah baru, yang ketiga melalui perbaikan produk, barang dan jasa yang ada, dan yang keempat penemuan cara-cara baru untuk menghasilkan barang lebih banyak dengan sumber daya yang lebih efisien. Selanjutnya, fungsi dan peran wirausaha.
Peran wirausaha yaitu yang pertama sebagai penemu ataupun inovator. Sebagai penemu, wirausaha harus menemukan dan menciptakan produk ataupun teknologi dengan cara, ide-ide, dan organisasi usaha. Yang kedua, sebagai perencana ataupun planner. Sebagai perencana, seorang wirausaha harus berperan merancang usaha, merencanakan strategi perusahaan, merencanakan ide-ide dan peluang dalam perusahaan, serta menciptakan organisasi perusahaan baru. Selanjutnya, bekal pengetahuan dan keterampilan wirausaha. Bekal pengetahuan terdiri dari bekal pengetahuan mengenai usaha yang akan memasuki ataupun dirintis dari lingkungan usaha yang ada. Yang kedua, bekal pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab seorang wirausaha. Yang ketiga, bekal pengetahuan tentang manajemen dan organisasi bisnis. Sedangkan bekal keterampilan itu meliputi yang pertama, bekal keterampilan konseptual dalam mengatur strategi dan memperhitungkan risiko, bekal keterampilan kreatif dalam menciptakan nilai tambah, lalu bekal keterampilan dalam memimpin dan mengelola, bekal keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi, dan yang terakhir yaitu bekal keterampilan teknik usaha yang akan dilakukannya. Selanjutnya, konsep kewirausahaan. Disiplin ilmu kewirausahaan. Ilmu kewirausahaan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan ataupun ability, dan perilaku seseorang untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapinya. Menurut Soeharto Prawirokusumo tahun 1997, pendidikan kewirausahaan telah diajarkan sebagai disiplin ilmu tersendiri yang sifatnya itu independen, yang artinya tidak terikat, karena kewirausahaan berisi body of knowledge yang utuh dan nyata ataupun distinktif, yaitu ada teori, konsep, dan metode ilmiah yang lengkap. Selanjutnya, kemampuan seseorang menjadi objek kewirausahaan. Yang pertama yaitu kemampuan merumuskan tujuan hidup ataupun usaha. Yang kedua, kemampuan memotivasi diri untuk melahirkan suatu tekad kemauan yang menyala-nyala. Yang ketiga, kemampuan untuk berinisiatif. Yang keempat, kemampuan berinovasi. Yang kelima, kemampuan untuk membentuk modal uang ataupun modal barang. Yang keenam, kemampuan untuk mengatur waktu dan membiasakan diri untuk selalu tepat waktu dalam segala tindakan melalui kebiasaan yang selalu tidak menunda pekerjaan. Yang ketujuh, kemampuan mental yang dilandasi dengan agama. Dan yang kedelapan yaitu kemampuan untuk membiasakan diri dalam mengambil hikmah dari pengalaman yang baik ataupun menyakitkan. Selanjutnya, kewirausahaan eksistensial. Kewirausahaan eksistensial merupakan suatu konsep yang memfokuskan pemahaman kewirausahaan yang berorientasi pada aktualisasi diri dan potensi diri sebagai pembelajar kewirausahaan. Kewirausahaan eksistensial dilandasi dengan berbagai asas. Yang pertama yaitu asas fungsi kekhalifahan manusia. Yang kedua, asas nilai-nilai terpadu. Yang ketiga, asas efektivitas pelayanan. Yang keempat, asas profitabilitas yang adil. Dan yang kelima, asas sustainabilitas. Dan yang terakhir yaitu asas bisnis sebagai simpul komunitas. Selanjutnya, kerangka berpikir kewirausahaan. Yang pertama itu adalah pola tanggapan yang terdiri dari karakteristik perseorangan dan karakteristik kelompok sosial. Selanjutnya yang kedua adalah pola peluang yang terdiri dari kebutuhan ekonomi dan kebutuhan teknologi. Perilaku wirausaha memiliki berbagai kegiatan, yaitu yang pertama mendirikan, mengolah, mengembangkan, dan melembagakan. Dan yang ketiga hasil usaha perusahaan yang meliputi yaitu tepat guna, hemat usaha, unggul mutu, dan pembaharuan. Selanjutnya, motivasi berwirausaha.
Yang pertama, motivasi material. Jadi, motivasi material ini merupakan suatu kegiatan mencari nafkah untuk memperoleh pendapatan ataupun kekayaan. Jadi, motivasi material ini merupakan suatu motivasi berwirausaha untuk mencari nafkah ataupun untuk memperoleh pendapatan. Yang kedua yaitu motivasi rasional intelektual, yaitu merupakan mengenali peluang dan potensialisasi pasar, menggagas produk ataupun jasa untuk meresponsnya. Yang ketiga yaitu motivasi emosional ekosistemis, yaitu menciptakan nilai tambah serta memelihara kelestarian sumber daya lingkungan. Yang keempat yaitu motivasi emosional sosial, yaitu menjalin hubungan dengan ataupun melayani kebutuhan sesama manusia. Yang kelima yaitu motivasi emosional intrapersonal, yaitu merupakan aktualisasi jati diri ataupun potensi-potensi diri dalam wujud suatu produk ataupun jasa yang layak pasar. Dan yang terakhir yaitu motivasi spiritual, merupakan perwujudan ataupun menyebarkan nilai-nilai transendental ataupun memaknainya sebagai modus beribadah kepada Tuhan. Selanjutnya, manfaat berwirausaha. Yang pertama yaitu memiliki kebebasan untuk mengaktualisasikan potensi diri yang dimiliki. Yang kedua, memiliki peluang untuk berperan bagi masyarakat. Dan yang terakhir yaitu adanya manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat dalam berwirausaha agar bisa menjadi motivasi tersendiri untuk mulai berwirausaha. Baiklah, kesimpulan dari materi konsep dasar kewirausahaan ini yaitu bahwasannya kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang lain dengan menggunakan waktu dan kegiatan yang disertai dengan modal dan juga risiko serta menerima balas jasa dan kepuasan serta kebebasan pribadi. Wirausaha adalah orang yang pandai ataupun berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh melalui berwirausaha yaitu yang pertama memiliki kebebasan untuk mengaktualisasikan potensi diri, yang kedua memiliki peluang untuk berperan ataupun bermanfaat bagi masyarakat, yang ketiga adanya manfaat bagi diri kita sendiri dan masyarakat untuk menjadi motivasi tersendiri untuk mulai berwirausaha. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.